Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Kitab Ahkamiz Zakati, yaitu pelajaran yang akan menjelaskan tentang zakat. Apa yang dimaksud zakat? Wahia adapun zakat lugatan menurut bahasa atau secara bahasa, lafadz zakat itu artinya apa? At-tadhiru artinya at-tadhiru, mensucikan. Mengapa bisa diartikan lafadz zakat itu sebagai mensucikan? Karena setiap orang yang membayar zakat bukan berkurang hartanya, tetapi harta itu untuk membersihkan harta yang lain. Wan nama'u, dan tumbuh, dalam artian bertambah. Jadi kalau orang yang sering bayar zakat, insya Allah harta yang lain itu akan tambah berkah dan juga akan ditambah oleh Allah. Nah, itu adalah zakat menurut bahasa atau secara lafaz. Wasyar'an, sedangkan zakat menurut syariat Islam, ismun limalin makhsusin, nama bagi suatu harta. Malin itu ya benda yang berharga. Makhsusin, yang tertentu, yu'khadu min malin mahsusin, yang diambil dari harta tertentu, ala wajhin mahsusin, dengan cara yang tertentu, yusrofu, yang ditasarrufkan atau yang diberikan, di ta'ifatin, kepada kelompok atau kepada golongan, mahsusatin, yang juga khusus. Jadi harta yang diambil dari harta tertentu dengan cara yang tertentu dan akan diberikan kepada kelompok tertentu. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'ah. Zakat wajib fi khamsati asya'ah, di dalam 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang wajib untuk dizakati. Apa saja 5 perkara itu? Wahia adapun perkara 5 tersebut, al-mawashi. Al-mawashi yaitu hayawan ternak. Walau abbaro bin na'ami lakana aula. Musannif syarah daripada kitab takrib atau yang mengarang Fathul Qorib itu berkomentar, walau abbaro bin na'ami, jika pengarang kitab takrib itu menggunakan bahasa bin na'ami, lakana aula, maka akan lebih utama. Kalau na'am itu hayawan yang berkaki 4 atau hayawan melata. Nah, bisa juga dikatakan al-mawasi, li'annaha akhassu minal mawasi, karena lafaz an-na'am itu lebih khusus daripada al-mawasi. Wal kalamu huna, sedangkan yang dibahas pada bab zakat ini yang pertama adalah fil ahossi, yang lebih khusus. Jadi tidak semua al-mawasi atau hayawan ternak itu wajib dizakati, tidak, hanya sebagian saja. Yang kedua, wal asmanu, dan beberapa benda yang berharga. Apa saja? Apa yang dimaksud asman itu? Wa urida biha az-zahab wal fiddah. Yang dikehendaki dengan lafaz al-asman itu adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Wa zuru, dan tanaman pokok. Zuru. Apa yang dikehendaki dengan az-zuru? Wa urida biha al-aqwatu. Yang dikehendaki dengan lafaz az-zuru di sini adalah al-aqwatu, makanan pokok atau makanan yang bisa memberikan kekuatan pada tubuh kita. Wasimaru, dan buah-buahan, juga buah-buahan itu nanti tidak semuanya wajib dizakati. Wa urudut tijarati, dan modal suatu perdagangan. Jadi ada 5. Wasayati kullun minal khamsati mufassalan, dan setiap dari 5 perkara yang wajib untuk dizakati akan dijelaskan secara terperinci. Jadi setelah ini akan dijelaskan satu persatu oleh musannif.
Yang pertama dijelaskan adalah fa'amal mawashi fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin minha. Adapun hayawan ternak atau hayawan yang dikembala fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha. Yang wajib dizakati itu ada pada 3 jenis daripada al-mawashi itu. Wahia apa saja? Apa saja yang wajib dizakati? Yang pertama al-ibil. Al-ibil itu unta. Jadi hayawan ternak yang pertama yang wajib dizakati itu adalah al-ibil. Wal baqaru yang kedua adalah sapi. Wal ghanamu dan kambing. Jadi yang wajib dizakati itu hanya 3 hayawan ini. Apa yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Fala tajibu fil haili warraqiqi. Maka zakat tidak wajib fil haili terhadap kuda, warraqiqi dan budak. Wal mutawallidi masalan min ghanamin wa dhibain, atau hayawan yang lahir semisalnya bin gonamin wadhibain, dari gonamnya dari kambing, wadhibain dan kijang, jadi perkawinan silang, maka tidak wajib. Wasoro itu wujubiha sittatu asya. Adapun syarat wajibnya zakat terhadap hayawan, jadi al-mawashi, syarat wajibnya al-mawashi itu ada berapa? Syarat wajibnya zakat terhadap al-mawashi atau al-mawashi itu wajib dizakati kapan syarat wajibnya? Jadi ada syarat wajibnya itu ada 6. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Jadi yang memiliki hayawan itu harus beragama Islam. Fala zakata ala kafirin asliyin, maka tidak wajib zakat bagi kafir asli. Jadi bukan orang Islam atau di luar agama Islam, maka zakat itu tidak wajib. Wa amal murtaddu, adapun bagi orang yang murtad fasohi, maka menurut pendapat yang sahih annama lahu mauqufun, maka hartanya orang murtad itu mauquf, dibekukan gitu ya. Jadi fa in ada ilal Islam wajabat alaihi, jika kembali masuk Islam maka wajib zakat baginya, wa illa jika tidak masuk Islam fala, maka tidak wajib. Karena yang dimaksud murtad sendiri itu adalah orang yang awalnya Islam kemudian keluar dari agama Islam, itu murtad. Syarat yang kedua wal hurriyatu adalah merdeka. Jadi orang yang memiliki hayawan tadi harus merdeka. Fala zakata ala raqiqin, tidak wajib zakat itu bagi budak. Wa amal muba'adu, adapun budak muba'ad fatajibu alaihi az-zakatu fima malakahu bi ba'dihi al-hurr. Nah, jadi budak muba'ad itu sebagiannya sudah ditebus oleh dirinya gitu ya, sehingga dia itu setengahnya merdeka dan setengah bagiannya itu tidak merdeka, sehingga dia wajib untuk zakat, atau dia zakat itu wajib baginya ya terhadap sesuatu yang dimilikinya ketika merdeka. Syarat yang ketiga wal milkut tamu, kepemilikan yang sempurna. Jadi syarat yang selanjutnya bagi zakat untuk mawashi hayawan ternak itu adalah kepemilikan yang sempurna. Ai fal milkud dhaif la zakata fihi, maka adapun kepemilikan yang lemah, tidak sempurna, la zakata fihi, tidak wajib zakat di dalamnya. Contoh seperti apa kepemilikan yang lemah itu? Kal mustari qabla qabdihi la tajibu fihi zakat. Seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya. Jadi akan jual beli barangnya sama orang yang membeli belum diterima, belum dikobat, maka tidak wajib zakat. Kama yaqtadihi kalamul musannifi, sebagaimana yang dituntut atau yang dimaksud dari perkataannya musannif, yaitu wal milkut tam tabaan lil qaulil qadim, mengikuti terhadap pendapat yang qadim. Akan tetapi al jadid, menurut qaul jadid, sekalipun milkut dhaif itu al wujub, yakni wujub atau wajib untuk membayar zakat. Jadi ada 2 pendapat, menurut qaul qadim dan juga menurut qaul jadid. Syarat yang selanjutnya untuk zakat al-mawashi atau zakat hayawan ternak, wan nisabunya sampai 1 nisab, wal haulu dan sampai 1 tahun. Falau naqasa kullun minhuma la zakata, fala zakata.
Jika tidak sampai 1 nisab dan tidak sampai 1 haul, haul itu maksudnya harus sampai 1 tahun gitu, maka ya tidak wajib. Syarat yang selanjutnya bagi zakat hayawan adalah wasaumu. Wasaumu itu digembala, tapi artinya digembala di sini artinya ya dilepas, bukan diberi makan seperti layaknya hayawan-hayawan ternak yang lain yang dikandangkan kemudian diberi makan oleh pemiliknya, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud as-saum itu dikembala, dibawa ke lapangan yang ada rumputnya, kemudian disuruh makan sendiri. Jadi as-saumu wa huwa, adapun yang dimaksud as-saumu itu adalah ar-ra'yu fi kala'in mubahin. Jadi gembala fi kala'in di rumput mubahin yang mubah. Jadi di suatu tanah lapang, kemudian rumputnya mubah, kemudian sapi, unta atau kambingnya dibawa ke sana untuk makan. Jadi bukan diberi makan, tetapi ya makan sendiri gitu ya, mencari rumput sendiri. Sehingga falau ulifatil masyatu mu'udhamal hauli fala zakata fiha, jika al-masyiyah itu diberi makan mu'udhamal hauli selama 1 tahun, fala zakata fiha, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau diberi makan itu sekalipun punya sampai lebih dari 1 nisab, tapi hayawannya itu diberi makan, dikandangkan, dan juga diberi makan sendiri, ya tidak wajib zakat. Wa in ulifat nisfahu, jika hayawan masyiyah itu diberi makan nisfahu setengah tahun, selama setengah tahun, fa aqalla atau lebih sedikit, qadron perkiraan ta'ishu bidunihi, dia bisa hidup tanpa diberi makan itu, jadi bisa mencari sendiri, bila dururin bayinin, tanpa bahaya yang jelas, wajib zakatuha, maka wajib untuk dizakati. Jadi diberi makan setengah tahunnya lagi makan sendiri. Kalau setengah tahun atau yang lebih sedikit itu kiranya dia itu bisa hidup tanpa diberi makan oleh majikannya, wajibat zakatuha, maka wajib dizakati jika memang tidak ada bahaya yang jelas. Wa illa, jika ada bahaya yang jelas, fala, maka tidak wajib zakat. Jadi akan mati kalau tidak diberi makan, seperti itu. Wal asmanu, adapun barang-barang yang berharga, fasyai'ani, maka ada 2 perkara. Apa saja barang-barang yang berharga itu? Az-zahabu, yang pertama adalah emas, wal fiddatu, dan perak. Matruba ini baik emas dan perak itu sudah tercetak, karena aula atau belum tercetak. Jadi baik berupa emas yang sudah jadi perhiasan atau masih menjadi batangan. Wasayati nisabuhuma, maka akan dijelaskan ukuran nisab daripada emas dan perak. Masalah itu wujub zakati fiha, adapun syarat wajibnya zakat di dalam benda-benda yang berharga ini, emas dan perak, yaitu ail asmanu hum satu asya'a, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama juga al-islamu, Islam, al-hurriyatu, merdeka, wal milkut tamu, dan kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, sampai 1 nisab, wal haulu, dan sudah sampai 1 tahun. Wasayati bayanu dzalika, dan akan dijelaskan. Wa amma zuru'u, adapun tanaman yang dibuat makanan pokok. Wa aradal musannifu biha, kiai musannif menghendaki yang dimaksud az-zuru' itu adalah al-muqtatuh. Jadi makanan yang bisa dibuat kekuatan, atau makanan pokok lah ya. Min hintotin wa syairin, baik dari gandum ya, baik gandum putih atau gandum merah, wa adasin atau kacang-kacangan, wa aruzin, dan juga beras. Wakada ma yuqtatu ihtiyaran, begitu juga wajib dizakati, itu masuk terhadap az-zuru' itu adalah ma yuqtatu ihtiyaran, sesuatu yang bisa diberi, yang memberikan kekuatan, ikhtiar, secara ikhtiar. Kaduratin wa himisin, ya ini seperti apa ya, ya kacang-kacangan gitu ya. Fatajibu az-zakatu fiha, maka wajib zakat padanya, yaitu pada zuru tadi. Misalnya sati syaro itu dengan 3 syarat. Jadi kalau zuru itu syaratnya berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Apa zakat yang pertama? Alla ayyakuna mimma yazra'uhu ayyastanbituhul adamiyyu. Zuru itu harus ditanam
atau memang tumbuh atau yang menanam itu adalah adamiyu, anak Adam. Jadi harus ditanam oleh manusia. Fa inna bata binafsihi, jika tumbuh sendiri, bihamlima'in, baik sebab terbawa oleh air au hawain atau angin, fala zakata fiha, maka tidak wajib zakat. Jadi harus ditanam memang. Jadi memang dibuat komoditi gitu ya. Memang ditanam oleh manusia. Yang kedua, wa ayyakuna qutan muddakharon, bisa menjadi ekut atau makanan yang bisa memberikan kekuatan, muddakharon yang bisa disimpan. Wa sabaqa qoriban bayanul muqtati, dan sudah dijelaskan apa yang dimaksud muqtat di sini. Makharaja bil quti, dikecualikan dari lafadz qut, yaitu yang bukan makanan pokok, mala yuqtatu minal abzari, ya sesuatu yang tidak bisa dibuat kekuatan ketika dimakan, minal abzar, seperti bumbu-bumbu, nahwil kamun, ya seperti merica, ya atau yang lain, ketumbar, merica, yang itu berupa bumbu-bumbu masak gitu ya. Wa yakuna nisoban, dan juga makanan pokok tadi itu nisoban, sampai 1 nisob. Wahwa, adapun nisobnya makanan pokok itu satu ausukin, 5 ausuk. La kisro alaiha, yang dihitung bukan dengan kulitnya, jadi tanpa kulit. Wa fi ba'din nusahi wa ayyakuna khamsata ausukin, di sebagian kitab yang lain nisabnya makanan pokok itu adalah 5 ausuk, bi isqati nisobin, dengan menggugurkan lafaz nisab. Wa amma thimaru, adapun buah-buahan yang wajib dizakati itu, fatajibuz zakatu fi syai'aini minha, yakni wajib zakat pada 2 perkara, samarotun nakhli, pohon kurma, samaratul karmi, dan pohon anggur. Jadi yang wal muradu bihataini samaraini, yang dimaksud dengan kedua pohon ini itu adalah at-tamru waz-zabib, ya kurma dan anggur. Jadi yang diwajibkan di dalam buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Wasyaraitu wujubiz zakati fiha, adapun syarat wajibnya zakat pada buah-buahan tadi, arba'u khisalin, ada 4 perkara, al-islam, Islam, wal hurriyatu, merdeka, wal milkut tamu, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, dan nisab. Famata intafa syaratun min dalika, jika syarat tersebut tidak ada atau tidak dipenuhi, fala wujubah, maka tidak wajib zakat. Wa amma urudut tijarati, adapun modal perdagangan, fatajibu zakatu fiha bisyaraiti al-madhkurati sabiqan fil asman. Kalau modal dagangan, syarat wajib zakatnya itu sama dengan syarat yang ada fil asman, yaitu ya ini 4. Apa itu? Ya ada hisam, hurriyah, milkut tam, kemudian nisab, kemudian haul. Wa tijaratu, adapun yang dimaksud tijarah di sini adalah hiya at-taklibu fil mal li gharadir ribhi, yakni yang membolak-balikkan harta atau mengelola harta atau ya benda yang berharga, ya mengelola uang, li gharadir ribhi, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Nah itulah tadi barang-barang yang wajib disakati, dan pada pertemuan yang selanjutnya maka kita akan membahas tentang fi nisabi zakatil ibil, yakni tentang nisabnya zakatnya unta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf telah lama tidak upload video tentang ngaji kitab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.